menggunakan hand cannon di sana, dilepaskan 2 peluru. Ada tentara juga yang diaktifkan. Glue wall masih bisa untuk dipasang oleh seorang Joker. Bakal langsung menarik dirinya ke arah pagar. Coba dibacok aja tapi ini first-nya dia langsung turun di posisi Quarry, dan ini yang bikin gue penasaran nih, kira-kira apakah masih bakal sama lagi? Kita lihat tentunya. ya, dan kalau kita lihat di sini dari NWG sudah memberikan satu tembakan balasan ke arah dari teman-teman HQ. Sudah ada adu jotos yang dimana Neo Now berhasil terkena down. Di sana ada satu camouflage yang diaktifkan. Marijan langsung tumbang dengan seorang Tyson, dimana dengan M60-nya, tapi di sisi lain juga First Rider udah bertemu lagi dengan Attack Aron. Akan ada satu pertumpahan darah dari tim Thailand dan juga tim Indonesia, dimana M Souza berhasil untuk didapatkan, langsung disentuh, di revive lagi dan berhasil selamat. 1 point kill dari teman-teman First Rider ke arah tim dari Attack Aron, dimana Ombak udah coba buat nge-split tapi harus berhati-hati karena di belakangnya masih ada pemain Attack Aron yang melakukan satu inisiasi backstep, tapi ternyata justru Karamel terkena down. Iya, tapi gue rasa ini udah menjadi salah satu sandra ya untuk teman-teman dari First Rider yang tidak akan dilepas, dan benar aja Ombak Indian of the Story berhasil mendapatkan point kill. Hanya tersisa 2 player berarti dari Attack All Around. Cuman gue bisa lihat dari pergerakan teman-teman First Rider sangat-sangat sabar, bertahan, tapi pasti bakal digengkah kira-kira. Langsung yes! digas begitu saja oleh teman-teman First Rider, di mana sudah ada satu inisiasi bukan langsung ditatakin, tapi ternyata M Souza, oh my god, Souzanya bakal langsung di end. Oh my god, masih bisa diselamatkan, tapi ternyata justru terconfirm kill oleh teman-teman Attack Around. Hampir saja First Rider lengkap pemainnya untuk meratakan Attack Around, tapi sayang banget M Souzanya dipulangkan ke lobby. What happened ya? Padahal menurut gue tadi dia First Rider bisa bulat loh. Tidak kehilangan satu member pun kalau misalnya dia masuknya secara berbarengan. Betul. Dan backup support yang dilakukan dari teman-teman First Rider itu timingnya tepat. Tapi sayangnya tadi mungkin Souza masuknya terlalu terburu-buru. Betul. Akhirnya belum ada backup support yang ready, udah langsung knock end begitu saja. Dan harus di trading, yang menurut gue cukup sayang. Mereka bisa mendapatkan 4 point kill secara bersih tanpa harus kehilangan satu member. But it's okay, kita move on dari situ. Kita reset lagi mentalnya, karena nih ya, yang perlu kita perhatiin lagi, masih ada HK, masih ada Load yang kita tahu menjadi salah satu saingan First Rider cukup ketat secara standingnya ya. Betul, jangan lupa juga ada teman-teman dari Mena, dari Dea yang memang masih coba untuk melakukan satu mepet poin ke arah teman-teman dari Lot dan juga dari First Rider. Dan kalau tadi gue sebenarnya pengen bahas lagi dari First Rider Bravo. Kalau tadi sebenarnya M Souzanya coba buat tahan di arah belakang cover dari jauh, mungkin masih bisa selamat. Kan tadi sebenarnya abis dia terkena down, tentu resource-nya dia akan berkurang. Dari secara fast tentu dia nggak akan punya karena udah pecah sama teman-teman dari Attack Aron. Jadi menurut gue dari Souza sendiri harus bertahan diri untuk setidaknya memberikan satu vision atau satu tembakan dari jarak jauh. Bisa selamat dan bisa utuh sampai 4 pemain di zona late game. Iya, tapi ini kalau lihat ya, ini lumayan skemanya dipegang banget sama HK. Bener aja, dimana HK di sini sudah langsung open fire terhadap teman-teman dari VX. HK memang di drop point sebelumnya turun di arah posisi Monvilla, kali ini langsung turun lagi, dan gue rasa menjadi bulan-bulanan sih habisnya ini. Iya, jadi bulan-bulanan di mana sudah ada jumpsuit juga dari seorang Artemis dengan AOG-nya, time turner diaktifkan, tapi di sini sudah langsung tumbang satu orang. Masih bisa diselamatkan dari seorang Neo Now dengan 8 health point-nya, masih bisa untuk langsung ke knockdown satu pemain dari VX, dan 3 pemain dari VX baru saja datang coming ke area Quarry. Ya, tapi gue rasa ini HK udah sempat buat reset ataupun regroup lagi, karena memang lumayan berjarak dari posisi teman-teman VX yang mungkin udah ngasih shot call juga. Oke, gue udah nggak bisa ditolong, kalian masih boleh mantau kalau misalnya bisa nge-pick off satu member yang finishing gue, tapi nggak perlu terlalu all in karena Indian of the Story toh mereka udah disadvantage secara jumlah juga gitu dari teman-teman VX. Dan HK sekali lagi memang kalau gue bilang menjadi salah satu tim yang cukup oke. Dari game pertama juga gue bisa ngeliat dia sempat dapat first blood, sampai akhirnya menutup game terakhir juga dia masih kuat bahkan untuk early pace ya. Betul, kuat di early pace, dan tentu
Ini kalau dari VX sendiri menurut gua nggak perlu harus memberikan tembakan peringatan, tapi di sini Mira yang lagi ngendok di arah atas, keren kuning udah ketahuan time runner diaktifkan di mana sudah terkena knockdown oleh seorang Neo Now di sana, tapi sudah ada satu info tembakan yang kedengaran oleh teman-teman VX dan VX sudah langsung berencana bergerak masuk atau ngerapat ke arah dari area quarry di mana Funky di arah depan udah masuk ke garasi dan akan mendekat ke arah teman-teman VX yang tersisa. Yes, ini dia. Dan gue rasa ini bakal dikeras abis-abisan oleh teman-teman dari HQ. Dan bener aja, udah terkena down, sudah didapatkan oleh HQ, tapi ternyata ada tembakan lagi dari arah VX di mana pemainnya dari orang Maso 9 langsung coba memberikan satu flick shot ke arah teman-teman HQ, tapi balik lagi langsung dia engage, tapi udah kepantau juga masih ke render, ditembakin, time turner diaktifkan untuk memberikan satu movement speed dan juga menjauh untuk ke arah teman-teman HQ, di mana ternyata justru dari Almas Neo Now kembali lagi dengan senjata AOG-nya memberikan pressure ke arah teman-teman VX. Ya, ini dia Neo Now yang sebenarnya dulu namanya tuh cuma Neo aja. Mungkin sekarang dia upgrade sedikit lah ya jadi Neo Now. Dan gue udah nggak expect secara individual skill mereka dia ini cukup kuat dari waktu dia masih bersama tim Antid ketika dia di Arena of Survival 2019. Dia itu sebenarnya masih di posisi kedua 3 sampai dengan 24, tapi tiba-tiba dia di Arena of Survival-nya si Vietnam tahun 2020 dia menjadi League MVP. Wow. Dan akhirnya langsung diakuisisi lagi oleh HK Esports dan mendapatkan quadra kill hari ini. Aduh. Kalau lagi bahas quadra kill, tapi ternyata di sini lagi kabar buruk juga untuk teman-teman First Order Bravo, karena di sisi lain habis dari Lumber Mill mereka bergerak ke arah Fire Brigades, ketemu sama teman-teman dari Latam, dari Godplan yang dimana tadi Kapten Darkol terpantau kepecah juga kepalanya. Gue ngerasa Darko di sini sudah mulai agak sedikit hilang fokus, tapi baru sedikit aja ya, nggak mengurangi semangat mereka tentunya. Dimana sebenarnya gue ngerasa, lu ngerasa gak sih Godsplan tuh kayak nempel banget sama tim First Rider Indonesia. Gue ngeliat dari match pertama, kemudian match kedua, bahkan sampai match terakhir, nggak sampai rotasi kedua, mereka selalu ada di bayang-bayangan Godsplan X First Rider gitu. Iya. Walaupun sebenarnya dibayang-bayangi oleh teman-teman Godplan, tapi balik lagi Indonesia harus punya tingkat awareness yang tinggi. Pastinya. Karena kalau misalkan mereka nggak punya tingkat awareness yang tinggi, setiap rotasi kedua, rotasi ketiga akan cukup sulit didapatkan oleh First Rider Bravo. Kalau misalkan mereka benar-benar nggak terlalu was-was. Ini gue jujur kalau misalkan sampai 2 orang dari First Rider Bravo ini langsung tumbang di peringkat ke-8, aduh gue nggak tahu nih, poin dari Loud dan juga HQ bahkan sampai ke Dea yang tadi di peringkat ketiga dan peringkat ke-4 justru bisa kayaknya chance-nya mereka buat nyusul dapat. Dan yang perlu kita highlight di sini ya, HQ ini belum kehilangan satu membernya sama sekali. Dia adalah salah satu saingan terberat juga untuk First Rider dan dia sudah mengantongi 6 poin kill. Waduh, 6 poin kill. Tapi kalau kita melihat dari teman-teman New Gang, Hazel udah melihat pergerakan dari seorang Janito. Janito. Kok kangen? Oh, Jani. Kenapa sih? Enggak, soalnya ada Jani ya kan, Janitra, Janito. Oke. Aduh, keinget sama coachnya Aerolov gua, Janito. Masih coach? Oh nggak tahu. Nggak tahu kabarnya. Waduh, coba dikonfirmkin Bapak Janitra ya. Ya tapi kita geser dulu nih karena udah mulai deg-deg seluruh tentunya ya buat teman-teman First Rider nih. Kayak kalau gue lihat juga dari keputusan mereka adalah mereka nggak pengen terlalu cepat untuk masuk ke spot selanjutnya juga. Karena memang basically mereka hanya sisa berdua. Dan ya mereka pelan-pelan tapi pasti lumayan berjarak juga. Joker di sini berusaha untuk jaga belakangnya si Ombak. Let's say kalau misalnya nanti ketika masuk ke zona semakin tengah ada yang nge-backstep, who knows gitu kan. Betul. Tapi lama juga ya dia ngejar zonanya tuh benar-benar muter gitu di pesisiran terakhir zona itu sendiri gitu. Tapi kalau kita melihat permainan First Rider Bravo, mereka ambil di arah patahan ini tentu masih wise banget menurut gua, karena balik lagi zonanya masih lebar di arah Lumber Mill. Iya, jadi masih oke lah ya. Iya, jadi mereka masih oke untuk bertahan di sini tanpa ada pergerakan yang cukup serius ke arah dalam zona selanjutnya kalau misalkan zonanya nggak bergerak ke arah Lumber Mill. Dan bener aja bibir zona masih bisa didapatkan oleh First Rider Bravo dan ini akan menjadi satu delay time yang cukup baik untuk First Rider Bravo. Iya, dan akhirnya ini ngebikin gue penasaran terhadap apa yang terjadi dengan kebanyakan tim yang lainnya yang terutama masih jadi saingan berat juga untuk First Rider. Let's say dari Load, kemudian kita juga masih belum lihat gitu kabar-kabar tim yang
VX tadi masih ada satu membernya kan ya? Yap, masih betul. ada satu membernya, oke. New Gang yang juga tersisa satu sama Hazel doang. Betul. Betul. Dan dari Singularity, Rusia, lumayan oke. Masih belum kelihatan sampai sekarang sejauh ini mereka udah rotasi sampai kemana. Kemudian masih ada Attack All Around yang tadi sempat ke snipe sama First Rider tapi masih belum all in, dan ini dia. Ada yang endap-endap. Hazel turun dari bukit, langsung didekati, harus dikejar lagi. Panik gak? Bener aja ditembak begitu saja dengan double vektornya. Di mana Hazel dengan tentarnya langsung coba diaktifkan. Ada tonjok-tonjok dengan ilmu mistisnya, di mana sudah ada seorang Hazel di sana, pecah kepalanya. NWG New Gang puas di peringkat ke-8. Yes, itu dia. Lumayan agak terlambat ya. Betul. Untuk awareness-nya di sini. Padahal menurut gue tadi harusnya sudah ke spot minimal banget. Dia ngeluarin langsung defensif pop-up glue gak sih? Tapi kayak cukup lambat gitu pergerakan tangannya. Tapi ya kita geser dari situ nih, karena ada sesuatu yang lagi menarik banget. Yes, First Rider udah mulai menjadi rasa was-was ini tuh makin naik gitu. Aduh, ini gue gemetar banget. Lihat posisi Godplay yang udah mendekat ke arah First Rider Bravo, ke arah bukit. Di sisi kirinya, kalau ombak berlari ke arah sisi kiri, itu ada teman-teman HQ yang udah ngamanin patahan. Dan waduh, ini kalau misalkan Godplan lanjutkan perjalanannya, ini akan menjadi satu kerugian untuk First Rider. Gue rasa HQ sih. Aduh. HQ sih. Aduh, ini udah nih, ini gue nggak tahu lagi, tapi semoga aja First Rider Bravo nggak ke-tracking sama HQ bakal bergerak ke arah Fire Brigades. Ayo masuk aja ke Fire Brigades. Ya, tapi ini yang bahaya tuh justru ini ya, karena lu bayangin yang nge-snap atau nge-shut, let's say kalau misalnya mereka bertemu yang nge-shutdown First Rider, itu adalah HQ sendiri. Lu bayangin seberapa dramatisnya perubahan standing kita nanti gitu. Iya, itu dia, HQ ada di peringkat ketiga, bos. Kalau misalkan HQ dapetin First Rider Bravo, aduh gue gak tahu lagi nasibnya First Rider Bravo nih. Tapi gak apa-apa, kita masih tetap optimis, kita masih tetap untuk terus mendukung First Rider Bravo dengan hashtag FF Indo Bersatu. Langsung ramaikan di kolom komentar. Dan kita akan sebentar lagi melihat pertarungan dari teman-teman Rusia dan juga teman-teman dari Latam. Sudah ada satu sneaky dari seorang Karma dengan double snipernya atau double bareta. Tapi harus berhati-hati juga karena di depannya sudah ada dua orang yang menunggu, Mars dan juga Moskvin, yang dengan satu plasma granatnya akan meledakkan semua lawannya. Ya ini dia, sempat tadi gue tanya Rusia atau Singularity itu di mana, sekarang akhirnya langsung terjawab betul aja di mana. Yang kritikalnya udah langsung masuk begitu aja oleh teman-teman Latam. God's Plan kali ini. Yes, God's Plan di sana bakal langsung coba untuk nge-revive temannya, tapi sisi lain Nezawan sudah berhasil melakukan seorang Rain di sana. Langsung di-confirm kill. Granat coba dilemparkan oleh seorang Moxfin dengan satu Pet Beaston dan juga Alvaronya. Langsung digempur, langsung dihujani peluru, dihujani granat juga, akan mengumpat di arah bawah kayu jati yang ada di Lumber Mill. Coba untuk langsung diputarin aja, langsung coba dimajuin, maju dan Katsu, langsung dijamkan begitu saja. Mars knockdown di sana. Moxfin dengan Amage 7-nya masih bisa menyelamatkan seorang temannya di sana. Ditutup wall dulu, di reset kembali, coba santuy dulu, di mana Kadirov jumpset dengan double baretanya atau double vektornya, di mana seorang Karma menjadi last man standing dengan double sniper, tapi masih bisa untuk mendapatkan satu knockdown. Dan ternyata God Plan gak bisa berbuat banyak. Singularity CIS berhasil confirm 4 kill. Yes, itu dia kalau kita lihat. Dan Rusia balik lagi back on track sama dengan Dea kali ini, yang ternyata udah langsung kenok begitu aja. Dan ini load yang bukan kaleng-kaleng lawan mereka, Brazil nih bos. Dan oh my god, wow, granatnya on point banget sih For. Granat on point masih bisa untuk diantisipasi dengan Chrono. Sudah ada seorang Lord Will juga yang udah langsung masuk ke arah sisi kanan. Langsung coba digerus, langsung coba di-enter, masih belum bisa sempat. Mana sempat keburu telat, udah coba menggunakan handlernya. Lord Will terkena knockdown di sana dengan satu MAG7-nya. Masih bisa untuk diberikan pressure lagi. Cawan di sini dengan satu granatnya. Langsung coba dimasak ke arah teman-teman dari Dea. Meledak sudah satu orang di sana. Langsung matang. Peringkat ke-6 didapatkan oleh teman-teman MENA. Itu dia, load from Brazil yang baru aja buya di game sebelumnya. Dan langsung taunting nari-nari game-nya. Nari-nari dia narinya udah gak di game lagi bos. Di stage. Waduh, itu dia taunting realnya ya. Iya, taunting nih real bos. Freestyle langsung di panggung. Enggak, dia pemanasin sih. Oh, pemanasan. Ya, dingin. Bener. Dan ternyata kita lihat di POV minimap, tentu HQ sudah bergerak ke arah Fire Brigade sesuai dengan permintaan gua. First Rider Bravo masih bisa aman. Oke, gila ya. Ini lu langsung on call ya. Tolong ya, masuk aja tuh Fire Brigade, tolong jauh, gitu. itu kosong. Iya, tolong jauh gitu. Bukan ini ya, stream snipe gue. Ya, bukan. Sorry. Anda siapa?
Anda siapa tolong ya? Saya Indonesia ya. Oh, tapi kita lihat di sini dari Noda Seven sudah menerima damage teman-teman dari Singularity di mana satu demi satu glow dipasang untuk menyelamatkan teman-temannya atau sudah bakal regroup lagi di mana sudah mendapatkan satu obstacle permanen juga batu besar tapi balik lagi zonanya nggak berpihak ke arah tim Lot dan bergerak ke arah tim HQ di mana ada teman juga yang akan membackup dari seorang Moxpin dan juga Neza. Iya, memang secara player itu cukup nirmala ya untuk teman-teman dari Rusia. Cuman memang kalau ngomong tentang posisi, gue nggak bisa bilang posisi mereka paling best di sini. Agak sulit juga buat ngejar pergerakan dari teman-teman HK yang gue rasa Indian of Story mungkin bakal bertabrakan sedikit mengikis terhadap Lot. Itu pun kalau misalnya teman-teman dari Lot ini masih cukup maksa. Tapi gue suka di mana mereka lumayan aware langsung menggunakan UAV light di sini untuk make sure arah sini tuh arah yang mau gue masukin tuh sebenarnya cukup clear apa enggak gitu. Yes, cukup clear atau enggak tapi balik lagi di sini First Rider Bravo sudah merapat, sudah digunakan hand cannon di sana dilepaskan 2 peluru. Ada tentara juga yang diaktifkan. Glue wall masih bisa untuk dipasang oleh seorang Joker. Bakal langsung menarik dirinya ke arah pagar. Coba dibacok aja tapi ternyata di sini dari ombak dengan double vektornya berhasil mengenakan 1 orang, 2 orang sekaligus. Di 2 pemain tersisa di mana sudah ada seorang Mers juga yang langsung coba pasang glue wallnya ke depan. Di mana coba untuk reset dulu, coba medkit dulu karena di sini udah tersisa 22 health point aja dan First Rider Joker pun juga masih harus benar-benar bisa recovery health point-nya sendiri lagi. Wah ini parah sih, Allah bersama First Rider banget. Lu bayangin HP-nya hanya sedikit, mereka masih bisa clutch di situ posisinya terhadap 3 orang yang langsung ngeras begitu aja. Tapi memang ada beberapa mekanik nggak sih yang dibuka dari teman-teman Rusia di situ dari posisi masuk. Tapi kita geser dulu karena gue rasa masih ada 1 last man standing-nya Rusia. Ya bener aja ketahuan dan ombak. Ini dia, Racer Indonesia kuat banget. Ini dia ombak bosku. Udah langsung confirm 6 poin kill berhasil dikantongi di arah 4 tim tersisa dengan 8 orang yang masih hidup. Dimana kita melihat di sini zona selanjutnya udah akan berpihak ke arah teman-teman HQ. HQ sedang mengambil atau mengendalikan secara penuh zona selanjutnya. Tapi kita melihat di sini ada backstep, ada upaya dari First Rider Bravo yang akan menunggu momentum untuk bisa melakukan satu steal kill. Tapi ternyata ombak dari arah kejauhan. VX berhasil mendapatkan confirm killnya di atas teman-teman Bravo. Di steal kill. Iya, padahal nggak kenokin di sini adalah First Rider, tapi memang posisinya udah lumayan ke pressure dan harus meninggal begitu saja. Tapi gue penasaran apakah kira-kira Joker bakal langsung 1v1 dan nggak bisa. Tapi it's okay, Indonesia tetap di hati. Dan ya sedikit lagi gue penasaran nih karena HK so far masih dengan 12 skillnya dan gua nggak sampai ternyata masih ada VX di sini. Out of nowhere. Wow. What the hell? Wah, tapi di sini Janito sudah bakal langsung kena 1 granat. Masih ada 1 tabungan glue wall yang dipakai dan ternyata VX pun tereliminasi di peringkat kedua dan HQ berhasil buyar di match terakhir di Free Fire World Series Play-ins. Wah, itu dia HQ dengan poin kill yang sangat cuan banget, cukup nyayur di match terakhirnya juga, cukup konsisten beberapa